Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dalam video kali ini saya akan men-share pengalaman pribadi saya ketika mengikuti tes CPNS 2019. Oke, alhamdulillah mungkin di tahap ini ada teman-teman yang lulus ke tahap selanjutnya yaitu SKD, dan mungkin ada juga teman-teman yang belum mendapatkan hasil yang memuaskan atau hasil yang dimaksud gitu kan di tahap administrasi. Tapi jangan berkecil hati, semoga ada jalan rezeki yang mungkin tidak diduga-duga oleh teman-teman. Oke, kembali lagi. Tahun 2019 saya mengikuti tes CPNS yang pertama kali 2019, kemudian dinyatakan lulus juga, alhamdulillah, di tahap administrasi, kemudian berlanjut di tahap SKD, kemudian di SKB nya sampai sekarang alhamdulillah. Jadi saya mengambil pada saat itu formasi penyuluh agama. Tapi sebelum ke situ, mungkin pembelajaran untuk saya pribadi khususnya ya, mungkin bagi teman-teman yang nanti akan mengikuti tes CPNS yang tahun berikutnya gitu kan. Sebuah trik mungkin bagi saya sedikit. Jadi saya ketika mengikuti tes CPNS itu, saya lihat, tentu kita semua lihat formasi yang memang sesuai dengan kebutuhan gitu kan, artinya sesuai dengan, kita melihat sesuai dengan jurusan apa gitu kan, dengan jurusan kitanya. Salah satu contoh misalkan saya adalah lulusan S1 2018 tafsir hadis ya, di bawah naungan Fakultas Usuluddin. Ada beberapa yang mungkin yang tidak bisa saya lupakan adalah saya pertama kali ketika melihat formasi itu adalah saya melihat peluangnya dulu gitu kan. Meskipun memang ada jurusan-jurusan tertentu yang sesuai dengan jurusan yang saya ambil saat di S1 atau di dunia perkuliahan, akan tetapi saya melihat peluangnya. Misalkan begini, contoh untuk jurusan tafsir hadis itu yang saya ingat ada dua formasi ya. Yang pertama guru Quran hadis, kemudian ada lagi yaitu penyuluh agama Islam. Nah, kalau di penyuluh agama Islam naungannya lebih umum, yaitu naungan fakultas. Kebetulan memang jurusan saya itu di bawah naungan Fakultas Usuluddin. Artinya saya punya kesempatan untuk masuk di situ, itu kan lewat jalur fakultasnya, bukan jalur jurusannya. Nah, ketika hal ini yang saya lakukan adalah pemetaan, gitu kan. Pemetaan bahwa pada saat itu guru Quran hadis itu membuka formasi satu. Jadi yang dibutuhkan hanya satu formasi, sedangkan penyuluh agama itu ada 5 gitu kan. Nah, saya memanfaatkan peluang itu sesuai dengan jurusan atau fakultas saya. Karena kalau misalkan Usuluddin itu atau tafsir hadis, karena memang bidangnya bukan bidang keguruan ya, meskipun memang beberapa orang ada yang bisa mengajar, tapi mungkin agak lebih kompleks ketika misalkan masuk di keguruan gitu. Makanya saya tidak memilih guru, karena selain memang bukan fokus bidang saya di situ keguruannya gitu kan. Yang kedua, peluang saya lebih besar di penyuluh agama karena ada formasi saat itu dibuka 5 dibanding 1. Jadi itu sebuah trik yang mungkin bisa teman-teman praktekkan. Oke, setelah lanjut itu kemudian sama gitu kan, saya mengikuti alurnya pemberkasan, artinya seleksi administrasi itu kan, alhamdulillah dinyatakan lolos, dan tahap berikutnya yaitu SKD. Seingat saya ikut tes CPNS pertama kali di tahap SKD-nya yaitu bulan kalau tidak salah Februari atau Maret 2019 gitu kan. Karena agak sudah lama ya, belum lagi terpotong oleh Covid gitu. Nanti saya cerita bahwa tahun 2019 bulan Februari atau Maret itu saya pertama kali ikut tes SKD dengan tanpa bekal apapun, maksudnya hanya sendiri, tidak ada teman yang mendampingi gitu kan. Nah, dan itu pun adalah pertama kali saya ikut tes CPNS tahun 2019 itu. Nah, ikut, kemudian alhamdulillah dinyatakan lulus. Saya tidak ingat berapa total nilai yang saya dapatkan, tapi alhamdulillah secara passing grade tentu saya melewati ya. Kemudian di tahap selanjutnya kan ada perenggingan. Nah, SKD itu selain memang harus menuntut kita untuk mencapai passing grade gitu kan, kemudian juga memang nanti setelah masuk ke passing grade
akan di ranking. Jadi perjuangannya memang agak berat gitu ya. Makanya bagaimana caranya dalam dalam menaklukkan soal-soal SKD. Saya bahas secara umum, semoga ini bisa membantu teman-teman yang nanti akan mengikuti tes SKD. Khususnya di Kementerian Agama ya, gitu kan. Mungkin soal Kementerian Agama, mungkin bahkan kementerian yang lainnya soal SKD mungkin akan sama. Yang saya ingat polanya akan sama, dari tahun ke tahun polanya akan sama. Meskipun saya ikut hanya tahun 2019 ya, tapi ketika saya misalkan bertanya-tanya ke beberapa orang yang pernah ikut kemudian gagal, ikut lagi gitu kan, soal-soal yang ditampilkan itu polanya sama gitu kan. Maka yang harus kita lakukan adalah menghafal polanya, bukan menghafal soalnya ya. Jadi menghafal polanya, pola dari dari soal-soal yang ada, baik itu tentang TIU gitu kan, TWK atau TKP, polanya pasti akan sama. Nah, makanya bagaimana cara kita yang pertama tadi mengetahui polanya agar kita bisa menjawab soal-soal yang meskipun soalnya berbeda-beda. Tapi kalau misalkan kita sudah punya key-nya, kata kuncinya atau polanya, insya Allah akan mudah gitu kan. Kebetulan memang kalau teman-teman di sini yang dulu ya, sewaktu SMA mengikuti masa masa seleksi untuk masuk perguruan tinggi, itu ada SBMPTN atau SNMPTN gitu kan. Kalau yang ujian kan SBMPTN, mungkin menurut saya polanya tidak jauh berbeda gitu. Makanya mungkin ada pengalaman saya di situ gitu. Ketika alhamdulillah tes satu kali gitu kan di CPNS 2019, alhamdulillah nyatakan lulus. Oke, kembali lagi bahwa itu soal triks ya, bagaimana kita mengetahui pola soal-soal yang ada gitu kan di soal tes CPNS itu, baik di SKD khususnya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui pola, yang paling utama adalah kita bisa mengatur waktu. Jadi seingat saya, waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal SKD itu 90 menit ya, 90 menit. Ya kurang lebih 1,5 jam gitu ya. Dan itu soal SKD ada 100 ya, ada 100. Jadi yang paling penting adalah selain memang kita menguasai pola soalnya dengan belajar lebih dahulu gitu kan, bagaimanapun caranya, apalagi zaman sekarang lebih mudah ya, baik di channel YouTube atau memang di bank-bank soal yang ada gitu kan, baik di internet atau memang nanti teman-teman bisa beli gitu kan. Jadi apapun itu bisa kita lakukan, yang penting kita mengasah kemampuan kita gitu kan, mengasah dulu kemampuan kita untuk mengikuti SKD ini. Selain tadi pola, kemudian memanage waktu, mengatur waktu, ini yang penting. Karena bagaimanapun juga soal yang 100 dengan waktu yang terbatas itu kita tetap akan merasa terkejar-kejar dalam mengerjakannya. Karena itu penting bagi teman-teman yang nanti akan mengikuti tes SKD harus pandai memanage waktu. Bagaimana caranya? Artinya, jadi ketika mengerjakan soal, yang harus teman-teman perhatikan adalah kerjakan soal yang mudah dulu. Ini yang penting, kerjakan soal yang mudah. Setelah itu nanti soal-soal yang mungkin bagi teman-teman anggap sulit gitu kan, maka itu bisa katakanlah diakhirkan. Agar apa? Agar nanti yang mudah-mudah, soal-soal yang dianggap mudah itu bisa selesai lebih dulu. Artinya kita bisa menghemat waktu kan dari 90 menit itu. Jadi karena memang terbatas, maka kita harus pintar-pintar, harus cerdas memanage waktu gitu kan. Nah, banyak ada mungkin pengalaman beberapa teman-teman saya saat itu yang sama berbarengan mengikuti tes setelah tes SKD gitu kan, saling cerita bahwa saya belum mengerjakan sekian soal karena waktunya terbatas. Ada beberapa orang yang seperti itu. Artinya memang kemampuan kita untuk memanage waktu dalam mengerjakan soal itu dibutuhkan. Artinya ketika mengerjakan soal diprioritaskan soal-soal yang mudah untuk dikerjakan gitu. Agar apa? Agar bisa menghemat waktu. Nah, selain itu juga tips selanjutnya adalah kita fokus ke pertanyaan atau ke soalnya.
ke inti dari pertanyaan soal itu. Artinya misalkan ya di TKP ya atau TWK bahkan soalnya pasti akan agak panjang, berbeda dengan TIU yang mungkin itu adalah soal-soal matematik gitu kan, ataupun mungkin ada yang cerita. Tapi pada umumnya TKP atau TWK itu menggunakan soal-soal yang pola soalnya agak panjang, tapi intinya itu ya sedikit gitu. Makanya kita harus bisa pandai-pandai ya untuk mengetahui pokok permasalahannya di mana gitu kan. Karena itu dengan begitu mungkin kita akan mudah ketika mengisi ya, mengerjakan soal-soal yang ada di SKD. Mungkin begitu saja salah satu atau beberapa tips ya yang bisa saya share di tahap seleksi kemampuan dasar CPNS yang dulu 2019 di Kementerian Agama khususnya. Mungkin teman-teman yang saat ini sudah mempersiapkan diri dengan baik, tinggal pertahankan, konsisten, dan jangan lupa berdoa gitu kan. Lagi-lagi bahwa meskipun kita berusaha tapi tanpa berdoa itu artinya sombong gitu kan. Makanya dimaksimalkan dengan tetap belajar gitu kan, bagaimanapun caranya, dan juga tidak lupa untuk berdoa semoga capaian atau tujuan rencana yang teman-teman inginkan tercapai, khususnya di tahap seleksi kemampuan dasar tes CPNS yang 2021 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya bagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.